Hai halo Dangotachi, di video sebelumnya aku sudah membuat 5 rekomendasi anime slice of life yang semua karakternya perempuan. Nah, di video ini aku akan lanjut ke part yang kedua, dan berikut adalah rekomendasi anime slice of life yang semua karakternya perempuan part yang kedua. Ane Happy. Jika kalian tahu lagu ini, nah, lagu yang kalian sering denger itu asal mulanya dari anime ini. Mungkin dari judulnya kalian akan berpikir tentang kehidupan Ane yang bahagia. Tapi sebenarnya anime ini memusatkan tokoh utamanya yang bernama Hibarigaoka Ruri, yang memiliki teman bernama Ane atau An. Ane merupakan seorang gadis yang sial. Dia selalu terkena musibah dimanapun dia berada, seperti tertimpa pot tanaman, terkena siraman air, terjatuh, dan lain-lain. Diceritakan mereka berdua bertemu di hari pertama masuk sekolah. Dia melihat Ane sedang tersangkut di jembatan karena menolong anjing yang hampir terjatuh. Ruri mencoba menolongnya, tapi Anne melemparkan anjing itu ke Ruri dan Anne pun terjatuh. Itu adalah kesialan Anne yang ditunjukkan pertama kali di anime ini. Bahkan anjing yang dia tolongnya pun menggigitnya. Tapi Anne tidak pernah merasa kalau dirinya adalah gadis yang tidak beruntung. Dia selalu tersenyum dan selalu menganggap kalau dia adalah orang yang sangat beruntung. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Anne, yaitu tetaplah tersenyum walaupun seperti apapun musibah yang terjadi di hidup kita, maka kita akan merasa bahagia. Asik. Lanjut. Ruri masuk ke dalam kelas yang orang-orangnya memiliki tingkat keberuntungan yang jelek, seperti gadis yang sakit-sakitan, gadis yang selalu tersesat, dan teman-teman lainnya yang memiliki sifat aneh lainnya. Dan kelas itu bertujuan agar orang-orang yang bernasib sial di sana dapat merasakan kebahagiaan. Nah, disitulah kehidupan baru Ruri dimulai. Bagaimana dia bisa menikmati hidupnya dengan dikelilingi oleh teman-teman yang bernasib sial. Comic Girl. Anime ini akan menceritakan tentang Moeta Kaoruko yang merupakan komikus pemula. Dia ingin membuat komik tentang kehidupan gadis di sekolah. Tapi storyboard yang dia buat sangat hambar dan mendapatkan respon yang buruk. Dia pun ingin menyerah dalam membuat komik. Tetapi editornya berpikir kalau Kaoru memiliki bakat, yang hanya saja dia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka dari itu, editornya menyarankan Kaoru untuk tinggal di asrama penulis komik perempuan. Yang mungkin jika Kaoru bertemu dengan komikus lain, maka Kaoru bisa terinspirasi dan bisa membuat cerita yang lebih baik. Di asrama tersebut, Kaoru bertemu dengan Koyume, yang dia baru saja pindah ke asrama itu dan menjadi teman sekamarnya Kaoru. Di asrama tersebut ada juga dua komikus lainnya. Gadis itu bernama Katsuki Tsubasa dan Irokawa Ruki. Pertemuan Kaoru bersama mereka mungkin dapat mengembangkan kemampuan Kaoru. Dan tentu saja, yang akan berkembang bukan cuma Kaoru, tapi mereka berempat. Anime ini akan menceritakan bagaimana pertemanan mereka saling membantu untuk sama-sama saling mencapai keinginannya masing-masing. Buchumon wa Usagi desu ka? Menceritakan tentang seorang gadis bernama Kokoa yang bisa berteman dengan siapa saja hanya dalam waktu 3 detik. Setelah pindah ke kota baru untuk menjalani sekolahnya, saat sedang mencari penginapan yang dia tuju, dia tersesat. Kemudian dia melihat sebuah kafe bernama Rabbit House. Lalu dia pun beristirahat sejenak di kafe itu. Di sana dia bertemu dengan Chino, sang cucu dari pemilik kafe. Kokoa mengira kalau kafe itu akan penuh dengan kelinci, tapi hanya ada satu kelinci di sana yang bernama Tipi. Lalu Kokoa menanyakan tentang tempat penginapan yang ingin dia tuju kepada Chino. Namun Chino berkata kalau tempat yang dia tuju adalah kafe ini. Kokoa sangat senang karena memang dia sangat suka dengan kafe ini dan juga senang bertemu dengan Chino. Dia juga menjelaskan tentang kebijakan sekolahan yang mengharuskan dia untuk membantu pekerjaan yang ada di kafe sebagai bayaran tempat tinggalnya. Artinya dia akan bekerja di kafe itu bersama dengan Chino dan seorang gadis pekerja paruh waktu bernama Rize. Anime ini banyak banget kelakuan yang menggemaskan dari mereka, jadi hati-hati diabetes ya. New Game. Kali ini akan menceritakan tentang karyawan baru yang bergabung ke dalam perusahaan pengembang video game. Gadis ini bernama Suzukaze Aoba. Dia mulai bekerja di kantor tersebut di bagian desainer karakter. Kemudian dia bertemu dengan gadis yang sedang tidur bernama Yagami Kou. Dalam perbincangan mereka, Aoba dianggap sebagai anak kecil karena penampilannya. Lalu dia melihat ada sebuah poster dari sebuah video game yang berjudul Fairy Story. Yang dimana game itu menjadi salah satu inspirasi Aoba yang membuat dia ingin bekerja sebagai desainer. Dan ternyata game yang dia mainkan itu dibuat oleh Yagami Kou, yang dimana itu adalah game pertama yang dia buat. Aoba pun terkejut karena bisa bertemu langsung dengan pengembang dari video game yang dia sukai. Dan dari situlah kehidupan Aoba bersama dengan rekan kerja barunya dimulai. Hinako Note. Bercerita tentang Hinako, seorang gadis desa yang baru saja datang ke kota untuk melanjutkan sekolahnya. Dia memiliki masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia bahkan bisa mematung jika sudah bingung ketika diajak bicara oleh orang yang tidak dia kenal.
Di kota baru tersebut, dia tinggal di kos-kosan yang merupakan sebuah toko buku dan sebuah kafe yang digabungkan. Di sana dia bertemu dengan Kuina dan Mayuki, yang dimana dia berdua juga tinggal dan bekerja di sana. Kehidupan Hanako di kota yang baru pun dimulai. Tujuannya adalah dia ingin bisa berkomunikasi dengan orang lain, karena dia berkeinginan untuk ikut dalam klub teater. Dan karena Hinako adalah orang yang sangat pemalu, maka hal itu sangat menyulitkan dirinya untuk bergabung ke klub teater di sekolahnya. Dengan teman-teman barunya itu, Hinako secara perlahan ingin menghilangkan rasa takutnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Seperti yang sudah aku bilang, anime ini akan berisikan hiburan dari para gadis imut dengan kelakuan konyol mereka. Tidak akan ada konflik besar ataupun drama di anime ini. Cocok banget buat kalian yang senang liatin karakter-karakter konyol dengan paras yang menggemaskan. Like dan subscribe kalau kalian suka. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Matana!